bahas, ventrikel kanan itu ada di depan, ventrikel kiri itu ada di belakang, V1 itu kan di depan, ya dok ya. V1 di depan. Jadi kalau misalnya V1 di depan, dia negatif di V1, berarti menjauhi V1 menuju ke sana. Ya, arah listriknya itu menuju ke belakang, yaitu dari kanan dulu, baru menuju ke kiri. Berarti yang telat kan kiri, ya. Yang kiri telat. Kenapa kiri telat? Karena left bundle-nya ada blok, gitu ya dok ya. Kebayang ya dok ya. Jadi kalau misalnya dia telat ya kiri, itulah left bundle branch block. Maka pasien ini adalah LBBB like, seperti LBBB, gitu ya. Nah, ketika kita membahas seperti LBBB, maka kita balik tadi kata Dokter Nomi, ada beberapa LBBB yang lebih cocok ke arah VT. Nah, morfologinya. Nah, tadi salah satunya adalah dilihat dari lead V6 ya. Dok ya, dilihat dari lead V6. Gimana nih lead V6-nya? Lebih cocok ke VT atau lebih cocok ke SVT? Nah, tadi yang kriteria itu, Dok, yang apa namanya? Kriteria daripada VT atau SVT dari LBBB. Lebih cocok ke mana? Kalau VT ada, kalau LBBB malah lebih, kalau LBBB malah lebih gampang ya dok ya. LBBB like lebih gampang. Coba dokter Nomi bisa back dulu sebentar ke ini morfologi kriteria buat LBBB like. Nah, ya kalau morfologi kriteria buat LBBB seperti LBBB ya, dilihat dari V6 itu dia butuh ada Q ya, baik Q kecil maupun Q besar gitu ya. Gampang, ngafalinnya lebih gampang LBBB ya. Jadi begitu dapat LBBB kita lebih senang nih. Oh, kalau V6 yang nggak ada Q gitu ya, yaitu yang ke atas semua, dia lebih cocoknya ke arah SVT gitu ya. Selain itu, seperti juga pada RBBB, semakin lebar dia, semakin menuju ke VT. Termasuk kalau yang lebarnya itu di awal ya. Jadi di awal, kalau misalnya dokter lihat di sini, di bagian awal semakin lebar dia, nih sebelum dia naik ya. Jadi kan kita ada EKG-nya itu ada yang bagian awal, ada bagian akhir ya. Ini bagian awal, ini kedua bagian akhir gitu ya. Dari awal sama akhir lebih cepat yang mana gitu ya. Kalau yang awalnya makin lambat itu makin ke VT. Kalau awalnya makin cepat, ini makin ke SVT. Itu sebagai general rule. Jadi kalau kita balik ke yang RBBB juga sama. Makin dia lebar di awal, makin cenderung ke VT. Nah, khusus pada LBBB, biasanya di V6 itu diminta kalau ada Q, baik itu kecil atau Q besar, itu lebih ke arah VT gitu ya. Nah, kita balik lagi ke EKG kita, Dok. EKG-nya, Dok. Nah, ada nggak Q di V6? Nggak ada ya. Nggak ada Q di V6, jadi secara morfologi kriteria ini lebih cocok ke SVT gitu ya. Yang kedua, tadi kita udah bahas bagaimana nih inisial kompleks. Inisial kompleks dari QRS. Nah, kita lihat di V1 sini kan. Inisialnya ini kan kalau dokter lihat R-nya ini kan tajam. Betul ya, Dok ya? R-nya itu tajam begini langsung, baru dia slurp di belakang. Ya, kalau dia VT dia akan lebih cenderung begini. Nah, gitu ya. Yang slurpnya lebih banyak di depan, di belakangnya lebih tajam. Tapi kalau depannya lebih tajam, belakang yang slurp ini lebih cenderung SVT. Kenapa? Berarti aktivasi pertama daripada septal ventricle diaktifasi oleh his Purkinje system. Baru yang belakangannya ini dia berjalan secara lambat, tapi dia ada aktivasi yang secara cepat, yang berarti lewat AV nodal dan ke his Purkinje system.
kira-kira gitu ya. Jadi dengan kita melihat initial kompleks yang cepat, kita lebih cenderung, oh ini kemungkinan besar lebih ke arah SVT dibandingkan VT gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya VT, originnya itu pusat daripada origin daripada listriknya kan dari ventricle. Jadi dia ke kiri, ke kanan, ke segala arahnya itu lewat miokard, Dok. Karena lewat miokard berarti dia pelan-pelan ya. Dia mulai pelan-pelan, entah ke atas pelan-pelan, entah ke bawah pelan-pelan, pokoknya dia butuh waktu yang lama. Sampai suatu ketika semua ventricle sudah selesai dialirin listrik, tiba-tiba habis listriknya. Nah, jadi cepat gitu ya. Beda kalau dia lewat His-Purkinje system. Kalau dia lewat His-Purkinje system, kita ingat His-Purkinje itu ada jalannya. Dia secara cepat lewat dari endokard, kemudian dia masuk ke epikard. Ya. Karena secara cepat di awal, maka secara awalnya itu dia langsung cepat mendepolarisasi hampir seluruh ventricle. Nah, jadi kalaupun ada aberransi di sisa-sisa yang dia masih sisa ada aberransi, dia akan slurp di belakang. Nah, gitu. Ya, jadi initial kompleks kalau dia tajam itu lebih ke arah SVT. Kalau initial kompleksnya lebih arah slurp, dia lebih ke arah VT gitu ya. Jadi dari dua kriteria itu ini lebih cocok ke arah SVT ya. Ada dua pontennya, SVT udah dapat 2. Nah, VT masih kosong. Nah, kan gitu ya. Kita hitung-hitungan aja, Dok, gitu ya. Kemudian tadi ada algoritma Brugada sama Vereke. Algoritma Brugada sama Vereke sebenarnya yang ditampilkan oleh Dr. Naomi tadi itu adalah Vereke yang kedua, yang sudah AVR ya. Jadi Vereke ada 2. Vereke yang pertama itu seperti Brugada, dia pakai AV disosiasi, dia pakai segala macam. Ada lagi Vereke yang khusus AVR. Nah, yang tadi Dr. Naomi kasih lihat ke kita khusus AVR ya. Dilihat AVR-nya itu positif atau negatif. Kalau positif lebih ke arah VT. Ini kan sama ya, dia tidak positif. Berarti tidak ke arah VT. Kedua, bagaimana nih VI per VT ya? VI per VT itu apa? Kecepatan di awal inisial dibandingkan kecepatan di akhir. Sama. Kalau kecepatan di awalnya lebih cepat ya. Jadi yang awalnya ini terlalu cepat, terlalu tajam, kayak ini kan terlalu tajam gitu ya. Langsung turun nih berapa gitu ya. Kemudian belakangnya itu kan lambat gitu ya. Dalam satu kotak kecil paling naiknya berapa gitu ya. Jadi sama-sama satu kotak kecil, yang ini mungkin awalnya turunnya 4, sama-sama satu kotak kecil, ini naiknya cuma 2 gitu kan, berarti lebih lambat. Nah, VI yang lebih besar daripada VT lebih ke arah SVT. Sama, prinsipnya sama. Kita melihat apakah depan sama belakang, initial kompleks dan end of complex QRS ya. Kalau end of kompleksnya lebih slurp, kemungkinan besar lebih ke SVT ya. Jadi dari Vereke AVR pun kita nggak dapat tanda VT ya. Nah, kemudian kalau dari Vereke yang algoritma Vereke yang pertama dan algoritma Brugada yang algoritma Brugada nggak ada 1-2 sih. Algoritma Brugada ada yang namanya AV disosiasi. Ya, ada gelombang P, ada gelombang QRS yang disosiasi. Nah, disosiasi biasanya menunjukkan VT biasanya. Tapi tidak adanya disosiasi belum tentu bukan VT. Ya, pelan-pelan ya, Dok ya. Kalau dia disosiasi, kemungkinan besar VT. Tapi kalau dia satu P dan QRS, belum tentu bukan VT. Kenapa? Karena VT, ya, VT bisa aja dia ketika dia konduksi ke atas, ke atriumnya 1:1 gitu ya. Jadi originnya betul, Dok, di ventricle. Tapi setiap kali dia berdenyut, dia lewat AV node, dia naik ke atrium, maka kita mendapat retrograd P yang 1:1. Biasanya sih nggak 1:1 kalau VT, karena AV node lebih bagus menghantarkan ke bawah dibandingkan menghantarkan ke atas. Jadi biasanya ada blok ke atasnya. Sehingga kalau dia ada disosiasi, AV blok, V-nya cepat, ventrikularnya cepat, tapi dia AV blok, berarti originnya memang dari ventricle dong gitu ya, karena kan AV-nya blok ya. Jadi kalau ada disosiasi dengan V yang cepat yaitu VT. Tapi kalau dia ada 1:1 konduksi,
ada 1P, ada 1 QRS, ada 1P, ada 1 QRS. Masih mungkin VT dengan retrograde one-to-one conduction. Ya. Nah, sayangnya pada kasus kita ini kita sulit nih melihat ada P atau enggak. Ya. Tapi kalau kita mau paksain gitu ya, di mana kita bisa paksain? Susah ya, terlalu cepat ya. Gelombang P-nya kayaknya sih nggak kelihatan nih. Bingung antara itu P. Kalau mau dilihat di sini ada sedikit bisul kecil, taki kecil ya. Kalau T kan tenggo, gelombang tenggo nggak seperti ini ya. Jadi kalau terlalu tajam bisa jadi itu P kecil ya. Berarti ada 1:1 gitu ya. Tapi tidak mengeksklusi VT, tapi kita tidak mendapatkan AV disosiasi yang artinya tidak ada juga yang mendukung ke arah PT. Nah, gitu ya. Jadi dari semua itu, maka disimpulkan lebih more likely ini SVT dibandingkan VT, gitu ya. Nah, lebih bagus lagi kalau kita punya EKG pada saat dia tidak takikardi. Ya, kalau dia tidak ada takikardi, EKG baseline-nya, baseline EKG dasar dia sebelum takikardi itu seperti apa? Kalau kita punya gambarannya tentunya lebih baik ya. Kalau enggak ya dokter bisa kardioversi dulu karena kalaupun dia SVT takikardia nerokompleks yang unstable juga boleh di kardioversi gitu ya. Jadi kan sama-sama di kardioversi. Tapi kalau dia masih hemodynamically stable, tidak perlu kardioversi elektrik, tapi dokter bisa menggunakan obat-obatan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita curiga SVT, kita bisa pakai Avenot blocking agent ya seperti verapamil diltiazem, seperti beta blocker ada yang oral, ada yang IV. Atau kalau misalnya mau cepat tetap kardioversi kalau mau cepat, tapi kita nggak usah buru-buru gitu ya. Nah, terus kalau misalnya bingung-bingung, mana yang bisa VT, mana yang bisa SVT, ya amiodaron. Ya, bolehlah. Tapi amiodaron meskipun itu bom yang bagus untuk aritmia, perlu dipertimbangkan kalium, kalsium, magnesium, karena amiodaron pun merupakan suatu obat yang pro-aritmi. Jadi kalau pro-aritmi apa? Dokter kasih amiodaron, dia menjadi torsa de Poinct karena hipomagnesemi, karena long QT gitu ya. Jadi kalau kita mau kasih amiodaron, tolong pastikan dulu kalium, kalsium, magnesiumnya cukup bagus lah gitu ya. Jangan sampai setelah dari amiodaron yang tadinya SVT dengan aberransi malah menjadi torsa de Poinct, VTVF gitu ya. Nah, pada pasien ini diapain nih dokter Nomi? Ya, dok, pada pasien ini diberikan amiodaron, dok, pada waktu itu di IGD, kemudian izin ya, dok, di EKG-nya pasca pemberian amiodaron, dok. Nah, di sini bisa dokter bisa melihat semua bahwa morfologinya, coba kita lihat pelan-pelan ya, dok ya, nanti dokter Nomi yang bolak-balik. Dari sini aja kelihatan, dok, kita fokus dulu V1, V2, V3 ya, bentuknya begini ya. Ada lancip, kemudian lebar, betul ya. Lancip, kemudian lebar, kemudian yang V3-nya R kecil, kemudian IRS-nya begitu, gitu ya. Nah, coba dokter balik lagi, dok, ke sebelumnya. Nah, sama ya, dok, lancip, lebar, kemudian V3-nya mirip begini, betul ya. Jadi ada dari sini aja morfologinya sama persis ketika dia QRS di waktu dia tidak takikardi. Ya, bagaimana dengan V4, V5, V6? Nah, sekarang kita coba ingetin V4-nya begitu, gitu ya, kayak W gitu ya. Kemudian V5-nya begini, V6-nya positif single. Nah, coba dokter balik lagi, dok, ke waktu sinus. Ya, sama ya, dok ya. Ya, V4-nya agak beda nih. V4-nya aja agak beda, tapi V5, V6 sama nih. Ya, V5-nya ini V5 ya, V6-nya sama gitu ya. Bagaimana dengan 1, 2, 3 ya? Ini satunya Q kecil, R besar. Lead 2-nya itu lebih kecil lagi, Q-nya, R-nya juga besar. Kemudian lead 3-nya kecil. Nah, gitu ya. Karena kita ada yang waktu sinus, kita bisa ini nih bandingin. Balik lagi, dok, waktu takikardi. Mirip ya, dok ya. Ini lead 1-nya mirip, lead 2-nya ya mirip tuh, ada taki kecil di awalnya. Bentuknya M pada lead 3 sama juga tuh ya.
Jadi saya rasa morfologinya mirip sekali, kecuali V4 aja nih yang agak bingung nih gitu ya. Jadi mungkin aja karena dia takikardi, aberansinya bertambah hebat gitu ya. Jadi waktu sinus dia sudah ada aberansi, waktu dia tidak takikardi dia sudah ada aberansi, pada saat dia takikardi aberansinya bertambah lebar. Jadi tapi aksisnya, morfologi secara garis besar kok mirip. Jadi lebih cocok bahwa ini takikardianya supraventrikular origin gitu ya, kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyakan, Dok? Atau usul atau ada apa yang kelewatan yang mungkin saya belum baca pada EKG ini? Kita masih ada waktu 14 menit. Ya, silakan untuk teman-teman sejawat yang ingin bertanya dari EKG malam hari ini, mungkin boleh di kolom chat ya, Dok ya. Boleh. Mau langsung nanya juga boleh. Boleh. Berarti ini izin Dok, izin bertanya juga Dok. Berarti ini seolah-olah dia lebar gitu ya Dok ya. Di V1, V2-nya, V3 awalnya kan kita anggap seperti gambaran yang lebar oleh gambaran VT ya Dok ya. Ya, kalau lagi UGD, lagi nggak yakin, pusing, malam-malam, bingung, anggap VT, nggak masalah. Tapi kalau kita lagi ini kan kita udah analisa, loh kok pada saat sinus, ketahuannya apalagi tadi ada sinus ya Dok, ada pas saat dia tidak takikardi, kok morfologinya benar-benar 90% mirip gitu ya, kan lebih ini lagi gitu ya. Jadi sangat-sangat cocok untuk SVT dengan aberansi gitu ya. Dan sepertinya kalau melihat V1-nya yang dia memang slurred QRS di akhir QRS, berarti memang dia mungkin sudah ada aberansi di awalnya ya. Mungkin dengan takikardi dia bertambah aberansinya ya. Yang lain yang kedua yang paling gampang, Dok, kalau misalnya ini kan LBBB nih ya. Dia LBBB, terus kita lihat aksisnya bagaimana. Nah, ini saya lupa nih, ini gampang nih soalnya. Kalau dia LBBB ya, LBBB kan berarti kalau kita bayangin itu ya, LBBB itu kan lebih ke arah kiri. Aksis dia malah ke kanan, aksisnya gitu ya. Nah, kok aneh gitu. Itu kemungkinan VT ya, salah satu yang gampang. Kalau dia RBBB kan ke kanan. Aksisnya malah ke kiri. Ini aneh. Nah, jangan-jangan dia VT gitu ya. Ini kan LBBB gitu ya. Aksisnya normal ya, 2 positif, 1 positif, aksis normal gitu ya. Jadi LBBB dan aksisnya tidak ke kanan gitu ya. Jadi juga bukan VT gitu ya. Favor kita nggak bisa bilang pasti bukan VT, tapi favor bukan VT gitu ya, lebih ke arah bukan VT ya. Yang kedua, kalau aksisnya ekstrim aksis, semua yang ekstrim aksis kemungkinan besar VT. Nah gitu. Ekstrim aksis yang mana? Yang tadi AVR-nya berarti positif dong gitu ya. Gitu. Jadi semuanya nyambung sebenarnya, kriteria Vereke, kriteria morfologi, kriteria Brugada. Sebenarnya yang penting prinsipnya tahu, nggak perlu hafal pun kita bisa mengurai satu-satu gitu ya. Oke, ada lagi Dok yang mau ini apa tuh? Siap kompleks pasti pun. Kalau dia tipikal Dok. Kalau dia tipikal, jadi ada tipikal RBBB, ada tipikal LBBB. Ya, jadi dipertanyakan apakah selalu ada M shape atau W shape? Ya, ada di V1 terutama. Ya, kalau RBBB itu klasikal RBBB bagaimana? Kan begini. Ya, R-nya lebih kecil daripada R aksen, kan gitu ya. Jadi kalau dia bukan kuping kelinci begini, malah kebalikan, oh ini bukan tipikal RBBB gitu ya, bukan klasikal RBBB. Jadi yang dokter perlu ingatkan, yang dokter perlu ingetin itu adalah bagaimana sih bentuk klasikal RBBB dan bagaimana bentuk klasikal LBBB. Ya, right bundle branch block klasikal seperti apa, left bundle branch block klasikal seperti apa. Nah, selebihnya RBBB like atau LBBB like. Udah gitu doang gitu ya. Jadi cuma tahu dari mana sih ini uang palsu? Ingetin aja uang asli, Dok, gitu. Selain uang asli itu uang palsu kan begitu ya. Jadi ingetin aja yang tipikal left bundle branch block, selebihnya adalah LBBB like atau RBBB like.
Oke, ada lagi dok? Seperti udah canggih-canggih nih ya dok ya. Makin cepat kita EKG klubnya nih, karena menjawabnya makin cepat. Ini Biasanya ada perlu sedikit pertanyaan, dipanas-panasin. Dok. Apa tuh? Mungkin berbeda dari topik, Dok. Ada di kolom Q&A ini ada. Apakah EKG pada anak usia 10 tahun dapat digunakan EKG dewasa, dokter? Atau ada EKG khusus? Mungkin itu pertanyaannya berbeda dari topik. Berbeda dari topik, dokter. Mungkin bisa memberikan tanggapan, dok. Silakan, dok. Maksudnya alat EKG khusus gitu atau pembacaannya? Kalau alat EKG sih saya rasa sama sih dok. Ya. Sama ya dok ya, baik. Paling lead-nya aja, tempelannya aja, jangan sampai terlalu besar sampai saling bersentuhan. Ya kalau nggak terpaksa satu-satu. Ini satu-satu. Cuma pembacaannya berbeda gitu ya. Kalau pembacaan memang berbeda. T inverted berbeda, aksis bisa berbeda gitu ya. Aksisnya nggak minus 30 sampai 90 gitu ya. Karena kebetulan kita nggak ada narasumber dari dokter anak, ya kita sulit juga nih, nggak enak juga nih nanti dibilang kok jeruk makan jeruk gitu ya. Baik, dok. Mungkin satu pertanyaan, Dokter Simon, untuk gambaran seperti M di dia di lead 3 atau di V4 itu, apakah itu menggambarkan adanya blok juga, dok? Iya, blok. Betul dok, blok. Tapi bloknya berarti kan nggak tipikal LBBB, tidak tipikal RBBB gitu ya. Jadi salah satu yang bisa digunakan biasanya orang menyebutnya sebagai IVCD ya, IVCD, intraventricular conduction defect. Conduction defect. Defect. Ya. Mudah-mudahan tulisannya kebaca, jelek banget. Namanya juga nulis di layar susah ya. Jempolnya kegedean. Ya, IVCD ya, mau dia slurred, mau dia notching, yaitu intraventricular conduction defect ya. Memang ada beberapa slurred, ada beberapa notching yang khas untuk beberapa penyakit ya, tapi karena kita nggak dapat EKG-nya, kita nggak bahas dulu. Nanti kalau memang kebetulan dapat EKG yang lucu itu ya kita bisa bahas tuh kalau memang ada notching tertentu yang menunjukkan dia ARVC ya, apakah dia menunjukkan hal-hal yang G-wave syndrome ya, karena kita belum dapat ya kita belum bisa bahas. Oke. Kira-kira terkait dengan terapi, dok. Jadi mungkin pada saat kami terima pasien ini, kami anggap saja dok sebagai VT sehingga kami berikan amiodaron. Kalau misalnya ternyata SVT kita berikan amiodaron, dok, bukan menggunakan avenodal blocking agent, kira-kira menurut pengalaman dokter apakah bahayanya gitu, dok? Kalau misalnya nggak apa-apa ya, dok? Nggak apa-apa, dok, nggak apa-apa. Ya, jadi makanya paling gampang memang kalau bingung-bingung amiodaron gitu. Cuma memang amiodaron onset of action-nya lama. Jadi kalau dokter harus kasih loading dose kan gitu. Ya enggak, dan amiodaron juga proaritmik gitu. Jadi hati-hati di sana. Dan dia enggak, kalau kita kasih amiodaron dalam 10 menit dia convert, kemungkinan bukan karena amiodaron. Kemungkinan karena memang dia mau berhenti gitu ya. Kalau kita drip ya. Tapi kalau dokter bolus masih mungkin tuh. Nah, karena kan dia langsung loading. Tapi onset of action-nya sebenarnya lama. Beda kalau dokter kasih diltiazem IV atau verapamil IV atau beta blocker IV seperti metoprolol IV tuh kan ada di Indonesia. Dikasih langsung blek gitu ya, avenotnya turun, dia langsung turun nadinya gitu ya. Jadi onset of action-nya lama, dok, kalau si amiodaron, tapi kena juga kok. Baik, dok. Terima kasih banyak, Dokter Simon. Kalau boleh satu pertanyaan lagi, dok, terakhir. Kadang-kadang kita dapat konsulnya, dok, pasiennya sudah on support obat-obatan seperti norepinefrin gitu, dok, dengan tensi yang rendah, sehingga kita dapetin EKG dengan EKG yang seperti ini, dok, tachyarrhythmia gitu. Dengan penggunaan obat-obat dobutamin dan norepinefrin, kan rate-nya pasti naik ya, dok. Itu gimana ya, dok? Karena kita punya blocking agent. Ada kasus yang seperti itu, dokter. Iya, ya dok, saya mengerti dok, itu pertanyaan bagus sekali dok. Jadi memang
tidak semua takikardia harus dikonvert. Ya, contohnya pasien dengan diare akut, muntaber, ya. Pasien dengan GEA, diare, muntaber, dia dehidrasi. Dehidrasi kan takikardi, Dok. Nah, dia mungkin 160 kali, 170 kali. Tensinya rendah lagi, 80/60. Maka yang kita lakukan adalah loading cairan. Kan begitu. Ya, masa pasien dengan GEA, dehidrasi berat, kemudian, oh ini takikardi, neurokompleks dengan hemodinamiknya unstable karena dia sudah delir lah, karena padahal gara-gara dehidrasi. Terus kita kardioversi. Setelah kardioversi ya dia sempat balik dulu ya, mungkin lambat dikit, kemudian langsung takikardi lagi. Kita bilang wah ini nggak mempan dengan kardioversi, kita masukin amiodaron, kita intubasi, kita kardiovert berulang gitu ya. Padahal pemberiannya harusnya adalah tata laksana cairan. Jadi dalam ACLS pun ditekankan bahwa ada namanya history kan gitu ya. Jadi history taking dan pemeriksaan fisik itu ada nggak penyebab lain dari takikardi gitu ya. Jadi tidak semua takikardi bisa langsung di stop. Misalnya dia krisis hipertiroid, tiroid toksik, tentunya kita mau stop juga nggak bisa gitu ya. Jadi agak lama ya. Kita drip obat sih bisa, dia bikin tambah lambat. Cuma kalau kayak sepsis ya kita perlambat nadinya, mungkin dia malah tambah jelek, Dok, gitu ya. Jadi harus lihat dulu nih apakah takikardianya ini memang perlu dikonversi atau tidak gitu ya. Tadi ada pertanyaan kayak di chat ya, apa tuh tadi? Oh, adenosin belum menunjukkan perbaikan. Adenosin mungkin harus dibolus, Dok, karena tes tengahnya itu hanya berapa detik ya, paling half time-nya cuma 5-10 detik. Jadi kalau dokter kasih dengan 3-way, dikasih 6 mg langsung bolus 20 cc. Jadi 3-way dua-duanya dibuka, Dok ya. 3-way dua-duanya dibuka, langsung masuk 6 mg, langsung masuk 20 cc di belakang 6 mg sebelum dia habis. Jadi dia sempat sampai jantung. 6 nggak bisa, naik 12. 6, 12, 12. Kalau nggak bisa ya udah, berarti bukan tidak mempan dengan adenosin gitu ya. Kalau dia hemodinamik unstable, jangan pikir adenosin, Dok, kardioversi. Ya, kardioversi itu jadi obat dengan kardioversi harusnya algoritmanya sudah berbeda gitu ya. Kita akan fokus di obat-obatan kalau dia masih hemodynamically stable. Kalau dia hemodynamically unstable, kardioversi jawabannya gitu ya. Nah, ketika kardioversi bisa masuk amiodaron, segala macam bisa gitu. Baiklah, tinggal 2 menit lagi. Iya, baik. Ada burning question? Burning question sebelum tidur malam ini? Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya, Dr. Simon dan Dr. Nomi ya. Ya, sudah cukup, Dok. Ya, saya rasa cukup menarik ya topik bahasan kita pada malam hari ini mengenai EKG pada takiardia, dan sudah dijelaskan secara rinci oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Simon Salim, SPPD KKV, dan juga Dr. Naomi Niaredalimunte, SPPD KKV, dan juga kepada IDI Cabang Medan yang sudah mensupport acara ini. Dan banyak terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta. Saya mewakili dari tim EKG Club, malam hari ini juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita mau menyambut puasa, semoga ibadah puasa kita pada tahun ini memberikan banyak keberkahan